Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang logaritma di bagian sifat logaritma. Nah, kita di sini sudah mempunyai beberapa sifat logaritma yang sering dipakai. Ada 10, dan untuk bagian pertama ini kita akan membahas 5 dulu. Sampai sini ya, kurang lebih. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Nah, kenapa kita memiliki sifat seperti ini? Kita bisa membacanya seperti ini. Ketika suatu bilangan dipangkatkan oleh 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Atau kalau kita ubah ke bentuk pangkatnya, maka jadi A pangkat 1 sama dengan A. Dan ini jelas, kalau misalkan suatu bilangan dipangkatkan oleh 1, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke? Nah, hal ini tidak berlaku untuk 0 log 0, 0 log 0. Sebenarnya ini benar sama dengan 1. Kalau kita lihat bentuk pangkatnya, 0 pangkat 1 ya 0. Sebenarnya seperti itu. Tapi, karena berdasarkan syarat dari logaritma, bahwa basis itu tidak boleh 0. Maka hal ini tidak akan berlaku. Oke? Nah, itu untuk sifat yang pertama. Maka ketika kalian menemukan misalkan 2 log 2, 3 log 3, atau misalnya 4 pangkat 1000 log 4 pangkat 1000, nah hal ini akan bernilai 1. Oke? Nah, lalu kita lanjut ke sifat yang kedua. Bahwa A log 1 sama dengan 0. Nah, ini 1 diperbolehkan ya, karena sesuai dengan sifat dari numerus atau syarat dari numerus, itu lebih dari 0. Maka dia boleh 1. Oke? Nah, sekarang ketika kita menuliskan dalam bentuk pangkatnya, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jelas, ini maksud dari logaritmanya adalah bilangan ketika dipangkatkan berapa sih hasilnya akan jadi 1. Maka bilangan itu adalah 0. Sudah pasti, karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Contoh, 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1 juga. 4 pangkat 0, 1 juga. 1.000.000 pangkat 0, 1 juga. Nah, tentu saja hal ini tidak akan berlaku juga untuk 0 log 1. Oke, kenapa? Coba kita lihat. 0 log 1. Apakah sama dengan 0? Nah, ini pakai tanda tanya gini maksudnya, apakah betul sama dengan 0? Nah, kalau kita kembali ke bentuk pangkatnya adalah 0 pangkat 0, apakah sama dengan 1? Nah, yang kita bingungkan di sini adalah seperti ini. Kita melihat logikanya. Untuk suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Tapi, untuk 0 dipangkatkan suatu bilangan, hasilnya adalah 0. Maka apa yang terjadi jika kita memangkatkan 0 pangkat 0? Nah, itu tidak terdefinisi jadinya. Karena kita bingung. Ini hasilnya 0 atau 1? Nah, karena tidak ada hasilnya, tidak terdefinisi, maka persamaan ini tidak benar. Ya, persamaannya tidak benar. Dan sesuai dengan syarat dari suatu basis logaritma, bahwa A tidak boleh 0. Seperti itu ya. Jadi hal ini tidak akan berlaku untuk A-nya 0. Atau 0 log 1 itu bukan 0. Gitu.
Jadi perhatikan kembali sifat-sifat atau syarat-syarat dari suatu komponen logaritma. Kita lanjut ke nomor 3, ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sifat penjumlahan, atau A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, hal ini menjadi jelas ketika kita memisahkan suatu angka ya. Misalkan gini, 2 log 3 ditambah 2 log 2 log 4, maaf. 2 log 3 ditambah dengan 2 log 8. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita analisis 2 log 4 ini hasilnya adalah 2. Dan 2 log 8 ini adalah 3. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 5 kan? Nah, bagaimana cara kita menuliskan 5 ini dalam suatu bentuk logaritma? Nah, apa yang dimaksud dengan 5 di sini? 5 di sini adalah suatu bilangan pangkat dengan basis 2. Maka, kita bisa menuliskan bentuk logaritmanya seperti apa? 2 log 32. Atau 2 log 2 pangkat 5 kan? Nah, sama dengan apa? 2 log 32. Nah, setelah kita analisis, 2 log 32 ini dipadukan dari apa? Dari 2 log 4 dan 2 log 8. Seperti itu. Jadi, asal-usulnya dari sini. Jika kalian punya 2 log 4 sama dengan A, misalnya 2 lah. 2 log 8 sama dengan 3. Kalian jumlahkan jadi 5. Kita mau menemukan suatu bentuk logaritma dengan basis 2 yang hasilnya 5. Ya ini, 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5. Gitu. Nah, setelah kita telaah, ternyata sifat penjumlahan ini ketika dijadikan logaritma, maka numerusnya harus dikalikan. Sama dengan sifat nomor 4. Kita lihat sifat nomor 4. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, sebenarnya ini juga sama. Kalau kita lihat, misalkan 2 log 8 ya tadi, dikurangi 2 log 3. 2 log 4, maaf. Nah, ini nilainya adalah 3, dan ini nilainya adalah 2. Maka hasilnya 1. Ya. Nah, lalu apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang ini, kita mau menuliskan 1 dalam suatu bentuk logaritma berbasis 2. Maka, dia akan menjadi 2 log 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini dapat dari mana? Dapat dari 2 log 8 dibagi 4. Oke? Jadi, 2 log 8 per 4 itu kan 2 log 2. 2 log 2 pangkat 1. Atau kita bisa tulis juga 2 log 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Makanya, untuk bilangan logaritma yang dikurangkan, hasilnya adalah pembagiannya. Oke, misalkan kita punya bilangan yang tidak bulat lah ya. Maksudnya, misalkan kita nggak tahu logaritmanya nilainya berapa. 2 log 3 dikurangin 2 log 2. Walaupun kita nggak bisa melihat hasilnya, tapi setidaknya kita tahu bentuk paling sederhana dari persamaan ini adalah 2 log 3 per 2.
atau ya 2 log 1,5. Walaupun kita nggak tahu, tapi kita mendapatkan bentuk yang paling sederhana dari ekspresi ini. Oke, dan ini akan bisa sangat berguna nanti ketika kalian mengerjakan suatu persamaan logaritma atau pertidaksamaan logaritma. Jadi tetap penting, walaupun kita tidak tahu nilainya berapa. Oke, yang kelima, A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ini maksudnya apa? Ini kan dalam bentuk pangkat ya. Ini dalam bentuk pangkat. Tapi, kita berusaha menuliskannya dalam bentuk logaritma. Misalkan gini, misalkan ini adalah X. Sesuai dengan logaritma, definisinya, maka A log B ini sama dengan X. Dan X-nya itu sendiri apa? A log B. Ya, maka ya A log B sama dengan A log B. Misal kita punya 2 pangkat 2 log 3 itu sama dengan 3. Karena kita tahu bahwa ya 2 log 3 sama dengan 2 log 3. Ini kita turunkannya dari bentuk definisinya ya. Jadi 2 pangkat sesuatu hasilnya 3. Dan di sini kita tahu bahwa pangkatnya adalah 2 log 3. Gitu. Maka kalau misalnya kalian ketemu dengan bentuk seperti ini, langsung saja tulis si numerus dari pangkatnya. Oke, mungkin itu dulu dari 5 sifat logaritma, dan di sini ada 10. Nanti sisanya akan dibahas di video kedua. Oke, itu aja. Semoga bisa dipahami dan selamat ketemu di video berikutnya. Terima kasih.